Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Atha bin Abi Rabah, bagian kedua. Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in yang mulia ini, telah sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi di dalam bidang ilmu dan sampai kepada derajat yang tidak dicapai kecuali oleh beberapa orang semasanya. Telah diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sedang menuju Makkah untuk umrah. Lalu orang-orang menemuinya untuk bertanya dan meminta fatwa. Maka Abdullah berkata, "Sesungguhnya saya sangat heran kepada kalian, wahai penduduk Makkah. Mengapa kalian mengerumuniku untuk menanyakan suatu permasalahan, sedangkan di tengah-tengah kalian sudah ada Atha bin Abi Rabah?" Atha bin Abi Rabah telah sampai kepada derajat tinggi dalam agama dan ilmu dengan dua sifat. Sifat pertama adalah bahwa dia menjadikan dirinya sebagai pemimpin atas jiwanya. Dia tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak berguna. Sedangkan sifat yang kedua, bahwa dia menjadikan dirinya sebagai pemimpin atas waktunya. Dia tidak membiarkannya hanyut di dalam perkataan dan perbuatan yang melebihi keperluan. Muhammad bin Suqah, salah seorang ulama dan ahli ibadah di Kufah, bercerita kepada orang-orang yang mengunjunginya. Dia berkata, "Maukah kalian mendengar suatu ucapan? Barangkali ucapan ini dapat memberi manfaat kepada kalian. Sebagaimana ia telah memberi manfaat kepadaku?" Mereka menjawab, "Ya." Dia pun berkata, "Pada suatu hari, Atha bin Abi Rabah menasihatiku. Dia berkata, 'Wahai keponakanku, sesungguhnya orang-orang sebelum kami dahulu tidak menyukai perkataan yang sia-sia.' Lalu aku bertanya, 'Dan apa perkataan yang sia-sia menurut mereka?' Atha pun menjawab, 'Dahulu mereka menganggap setiap perkataan yang bukan membaca atau memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perkataan sia-sia. Demikian pula dengan yang bukan meriwayatkan dan mengkaji hadis Rasulullah SAW, atau menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, atau ilmu yang dapat digunakan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kamu berbicara tentang kebutuhanmu dan mata pencaharianmu yang harus dibicarakan.' Lalu kemudian Atha mengarahkan pandangannya kepadaku dan berkata, 'Apakah kamu mengingkari wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin?' Artinya, dan sesungguhnya terhadap kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi amal perbuatan kalian, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat amal perbuatan kalian. Surah Al-Infitar ayat 10-11. Dan bersama masing-masing dari kalian ada dua malaikat, anil yamini wa anil shimali qa'idun ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, di mana yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang dia ucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 17-18. Kemudian dia pun berkata, "Apakah salah seorang di antara kita tidak malu jika buku catatannya yang dia penuhi dari awal siangnya dibuka di depannya, lalu dia menemukannya apa yang tertulis di dalam buku itu bukan urusan agamanya dan bukan urusan dunianya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjadikan ilmu Atha bin Abi Rabah bermanfaat bagi banyak golongan manusia. Di antara mereka ada orang-orang yang khusus ahli ilmu, para pekerja, dan lain-lainnya.
Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah bercerita tentang dirinya. Dia berkata, aku telah berbuat kesalahan dalam 5 perkara dari manasik haji di Makkah. Lalu tukang cukur mengajariku, yaitu ketika aku ingin mencukur rambutku supaya aku keluar dari ihram. Lalu sewaktu hendak dicukur, aku berkata, dengan bayaran berapa Anda mencukur rambutku? Maka tukang cukur itu menjawab, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada Anda. Ibadah tidak disyariatkan dengan bayaran. Duduklah dan berilah aku kerelaan Anda. Maka aku merasa malu dan aku duduk. Namun aku duduk dalam keadaan berpaling dari arah kiblat. Lalu tukang cukur itu menoleh ke arahku supaya aku menghadap kiblat. Dan aku menurutinya, dan aku semakin grogi. Kemudian aku menyalakannya supaya mencukur kepalaku yang sebelah kiri. Tetapi dia berkata, berikan bagian kanan kepala Anda. Lalu aku berputar, dan mulailah dia mencukur kepalaku. Sedangkan aku terdiam sambil melihatnya dan merasa kagum kepadanya. Lalu dia berkata kepadaku, kenapa Anda terdiam? Bertakbirlah. Lalu aku pun bertakbir, sehingga aku berdiri untuk siap-siap pergi. Lalu dia bertanya, kemana Anda akan pergi? Maka aku menjawab, aku akan menuju kendaraanku. Lalu dia berkata, sholatlah 2 rakaat, kemudian pergilah kemana Anda suka. Lalu aku sholat 2 rakaat, dan aku berkata dalam hati, seorang tukang cukur tidak akan berbuat seperti ini, kecuali dia adalah orang yang berilmu. Maka aku berkata kepadanya, dari mana Anda dapatkan manasik yang Anda perintahkan kepadaku ini? Maka dia pun menjawab, demi Allah, aku telah melihat Atha bin Abi Rabbah melakukannya, lalu aku mengikutinya dan aku mengarahkan orang lain kepadanya. Dunia telah berdatangan kepada Atha bin Abi Rabbah, namun dia berpaling dan menolaknya dengan keras. Dia hidup sepanjang umurnya hanya dengan mengenakan baju yang harganya tidak melebihi 5 dirham. Para khalifah juga telah mengundangnya supaya dia menemani mereka. Akan tetapi, dia tidak memenuhi ajakan mereka, karena lebih mengkhawatirkan agamanya daripada dunianya. Namun demikian, dia akan datang kepada mereka jika kedatangannya itu mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin atau ada kebaikan untuk Islam. Nantikan kisah selanjutnya tentang kisah Atha bin Abi Rabbah rahimahullah.